Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulan ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amsayna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammad wa 'ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak bosan-bosan kita selalu menyempatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur tersebut Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan juga ketika kita berkebalikan daripada tidak bersyukur, berkebalikan dari syukur yaitu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita dengan sebuah peringatan, inna azabi lasyadid, dan sesungguhnya azabnya Allah itu syadid, sangatlah besar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, masuk kepada penulis dari buku ini. Beliau adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau salah seorang ulama terkemuka, bahkan sampai sekarang beliau masih hidup. Beliau masih hidup dan masih terus memberikan kajian-kajian ilmunya dan juga mengajarkan ilmu-ilmunya, itu salah satunya di Universitas Islam Madinah. Dan juga beliau masih aktif untuk mengisi kajian-kajian di salah satunya Masjid Nabawi. Nah, beliau ini adalah seorang putra, seorang anak dari ulama besar juga. Jadi gen itu penting Bapak Ibu sekalian. Ayah beliau bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau juga ulama besar di Saudi Arabia. Jadi bapaknya ulama besar, anaknya juga jadi ulama besar. Beliau Syekh Abdul Razak ini dilahirkan di sebuah kota yang bernama kota Zulfi di Saudi Arabia. Kurang lebih kalau jaraknya dari kota Riyadh itu sekitar 300 km. Itu beliau dilahirkan pada hari Rabu 22 Zulqa'dah 1382 Hijriah. Kalau di dalam tahun Masehinya di tanggal 17 April 1963. Kemudian Syekh Abdul Razak, beliau itu dari kecil besar di kota Zulfi dan secara langsung tumbuh besar dalam pendidikan ayahnya. Beliau ini adalah pengajar tetap
di Universitas Islam Madinah dan juga aktif di berbagai majelis-majelis ilmu yang berada di bawah naungan beliau. Yang terkenal di antara kita adalah kitab yang akan kita bahas ini, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Tidak hanya dalam bentuk buku, karya-karya beliau ini juga berupa risalah-risalah yang selembaran-selembaran itu, kemudian juga dalam jejak rekaman beliau banyak sekali menyampaikan ilmu-ilmu beliau. Kemudian Syekh Abdul Razak juga menimba ilmu diantaranya kepada ayahnya yang pertama, kemudian yang kedua adalah Syekh Hamad Al-Ansari, kemudian ada juga Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Nah, kalau Syekh Ali Nasir Al-Faqihi, beliau adalah pembimbing, dosen pembimbingnya Syekh Abdul Razak ketika menyelesaikan tesisnya di S2 dengan judul Syekh Abdurrahman As-Sa'di Wajhudu fi Tawdihil Aqidah. Ini beliau dibimbing langsung oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Kemudian ada juga gurunya bernama Syekh Al-Gunaiman. Beliau adalah penguji tesis beliau bersama dengan Syekh Saleh Al-Fauzan, kalau kita sering mendengarnya. Beliau ulama-ulama yang masih terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Nah, di antara keistimewaan beliau ini, Syekh Abdul Razak itu semangatnya dalam menuntut ilmu itu sangat besar sekali. Dan bahkan disampaikan oleh anak dari gurunya bernama Syekh Abdul Hawwal bin Hamad Al-Ansari yang tadi disebutkan di atas tadi. Anaknya itu menyebutkan Syekh Abdul Hawwal itu menyebutkan Syekh Abdul Razak ini setiap selesai menulis kitab atau setiap selesai menulis buku, maka beliau akan datang kepada Syekh Hamad Al-Ansari untuk memberikan bukunya itu kepada beliau untuk dibaca. Dan kemudian beliau juga banyak bertanya tentang ilmu-ilmu yang menurut beliau itu rumit kepada Syekh Hamad Al-Ansari. Dan juga di kalangan umat muslim banyak sekali yang menuntut ilmu kepada beliau, tidak hanya orang-orang di Timur Tengah saja, orang-orang dari negara kita pun banyak yang menuntut ilmu langsung kepada beliau. Salah satunya adalah di perkuliahan beliau di Universitas Islam Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini punya keistimewaan di kalangan umat Islam. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, setiap orang yang memberikan faidah agama kepada orang lain, maka dialah gurunya. Nah, kalau kita ingin menjadi guru orang lain, setidaknya kita bisa memberikan faidah pada orang lain yang ada di sekitar kita. Beliau ini Syekh Abdul Razak di kalangan para ulama juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Terbukti dari setiap pengantar atau setiap kata pengantar di kitab-kitabnya itu pasti ada pengantar dari para ulama dunia. Salah satunya adalah Syekh Abdullah bin Bas. Beliau menuliskan di kata pengantar buku Fiqhul Adiyah wal Azkar. Beliau menyampaikan di kata pengantarnya dari Abdullah bin Baz kepada ananda terhormat Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr. Semoga Allah memberikan taufik
kepadanya dalam kebaikan dan juga menambah kepadanya itu ilmu dan iman. Kemudian Syekh Abdullah bin Bas melanjutkan, saya wasiatkan untuk setiap orang yang mengetahui kitab-kitab beliau, kitab-kitabnya Syekh Abdul Razak, untuk mencetaknya, karena di dalamnya itu banyak sekali faidah-faidah. Kemudian selain mencetaknya juga menyebarkannya kepada orang-orang muslim di seluruh dunia. Kemudian mengambil manfaat. Ada beberapa keistimewaan beliau yang di sini kami tuliskan, setidaknya ada 4 keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Razak Al-Aqad Al-Badr. Keistimewaan pertama yaitu beliau memiliki perhatian yang sangat mendalam dalam hal adab. Sebagai bukti, Syekh Abdul Razak dalam perhatian beliau dalam urusan adab ini, beliau kurang lebih sekitar 9 tahun mengajarkan satu kitab adab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis Imam Bukhari, yaitu kitabnya yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Beliau mengajarkan kitab tersebut kurang lebih selama 9 tahun di Masjid Universitas Islam Madinah. Tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Razak juga mengajarkan kitab yang sama, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, itu di Masjid Nabawi. Beliau ini termasuk ulama yang memegang teguh pengamalan dari ilmu yang sudah didapatkan. Karena beliau pernah menyampaikan bahwasanya amalan atau amal kebaikan yang dilaksanakan seseorang itu dapat mengalahkan kelelahan dari apa yang sudah dia kerjakan. Nah, ini PR juga untuk kita Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita beramal kebaikan kok belum ada berkurang dari lelah kita, capek kita, berarti ada yang salah dari apa yang kita niatkan di awal. Gitu nggih. Beliau pernah bercerita untuk memotivasi murid-muridnya mengenai pentingnya mengamalkan ilmu. Suatu ketika di bulan Ramadan, beliau mengikuti sholat tarawih di Masjid Nabawi, yang mana beliau menyebutkan saat itu para imam itu setiap malamnya selalu membaca 3 juz dalam sholat tarawihnya. Berbeda dengan sekarang, kata beliau. Kalau sekarang ini para imam hanya membaca 1 juz saja dalam sholat tarawihnya, 10 rakaat di Masjid Nabawi. Beliau menyampaikan yang menjadi perhatian bukan dari berkurangnya bacaan imam di Masjid Nabawi. Yang menjadi perhatian beliau adalah pada saat itu ketika beliau mengikuti sholat tarawih di Masjid Nabawi yang imamnya itu membaca 3 juz, di depan beliau ini ada orang, ada jamaah lain, dan jamaah itu Masya Allah dari orang Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ini beliau melihat orang Indonesia yang ada di hadapannya itu, mohon maaf, beliau ini sudah tidak memiliki sebelah kaki, atau bisa diartikan beliau ini anggota tubuhnya sudah tidak lengkap lagi. Akan tetapi beliau melihat orang Indonesia ini selama 10 rakaat, kemudian dilanjutkan witir itu 10 rakaat 3 juz, itu tidak bergeming sama sekali. Tidak bergeming, tidak jatuh, tidak juga banyak bergerak. Karena beliau sholatnya itu masih dalam keadaan berdiri Bapak Ibu sekalian.
hanya ditopang dengan satu kaki tapi masih berusaha untuk sambil berdiri karena beliau mungkin masih merasa mampu untuk berdiri, dan itu beliau laksanakan berjam-jam. Nah, ini beliau mengagumi orang Indonesia tadi karena kegigihan beliau sholat tarawih 10 rakaat dan imamnya membaca 3 juz. Orang itu sudah tidak ada kakinya satu tapi masih bersemangat untuk menjalankan sholat sebagaimana sholatnya orang-orang normal. Kan beda jauh dengan orang-orang seperti kita. Imamnya baca 1 juz saja sudah banyak mengeluh, atau nggak sampai 1 juz. 1 rakaatnya itu mungkin sekitar 5 baris, itu rasanya di pinggang itu kok ya sudah sakit gitu ya. Maka ini sebagai motivasi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr untuk kita sebagai orang muslim, agar setidaknya sedikit demi sedikit mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Ini saya lanjutkan dulu ya. Kita selesaikan biografi dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ini. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah beliau ini termasuk orang yang disiplin akan waktu. Pernah satu kali ketika beliau ingin masuk ke dalam perkuliahan, nah itu ada seorang syekh yang mengajar sebelum beliau, dan syekh tersebut mengajar sudah melewati batas waktu dan mengambil jamnya Syekh Abdul Razak. Maka Syekh Abdul Razak dengan santunnya mengetuk pintu ruangan tersebut, kemudian mengucapkan salam dan berkata kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, mohon maaf, jam perkuliahan antum sudah habis. Jangan ngambil jam istirahatnya mahasiswa." Maka syekh tersebut tersenyum malu karena kedisiplinan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Razak. Maka beliau langsung menutup perkuliahannya dan kemudian meminta maaf kepada mahasiswa-mahasiswanya. Karena kalau di Universitas Islam Madinah itu beliau sampaikan, di setiap jeda antara perkuliahan mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lainnya itu biasanya ada beberapa menit, sekitar 5-10 menit untuk mahasiswa beristirahat. Maka beliau menasihati syekh tersebut agar tidak mengambil hak dari para mahasiswa. Kemudian keistimewaan beliau yang kami sampaikan di sini yang terakhir, yaitu adalah beliau ini orang yang suka memberikan hadiah kepada orang lain. Karena beliau pernah memberikan nasihat kepada salah satu muridnya yang berada di Indonesia. Beliau menyampaikan, berilah hadiah kepada orang lain walaupun hadiah itu nilainya tidak terlalu besar, tapi mungkin dari hadiah yang kita berikan itu akan memberikan kesenangan kepada orang yang kita berikan. Kemudian beliau menceritakan salah satu muridnya ketika beliau pergi ke Kuwait. Beliau disapa oleh salah seorang di sana, dan beliau juga tidak ingat bahwasanya orang yang menyapainya itu siapa. Maka beliau bertanya kepada orang tersebut, "Siapa engkau?" Maka orang tersebut menjawab, "Wahai syekh, sesungguhnya aku ini adalah muridmu ketika dulu aku berkuliah di Universitas Islam Madinah. Bahkan saya masih menyimpan hadiah bunga kecil yang kau berikan dan masih tersimpan rapi di dalam kitab saya." Nah itu kan hadiahnya tidak, mungkin nilainya tidak besar, tapi bagi orang yang menerima hadiah tersebut, hadiah itu adalah
sebuah keistimewaan, mungkin apa ya, dirinya itu dianggap ada oleh gurunya, atau dirinya itu dianggap istimewa oleh orang yang memberikan hadiah kepadanya. Itu setidaknya keistimewaan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian beliau Syekh Abdul Razak pernah menasihati jamaahnya, murid-muridnya, sibukkanlah dirimu itu dengan berdakwah. Dan ketika kamu sudah sibuk dengan jalan dakwah, ketika ada jamaahmu atau ada muridmu kemudian bertanya dan pertanyaan itu menjurus kepada permasalahan fitnah, maka jauhilah itu dan ingatkanlah orang yang bertanya itu agar dia menyibukkan dirinya dengan permasalahan-permasalahan yang lebih bermanfaat. Maka ini pembelajaran juga untuk kita agar jangan sampai ketika kita memiliki seorang guru kemudian bertanya kepada guru kita dengan menyudutkan guru kita di tempat lain karena kita tidak sependapat dengan guru kita di tempat lain. Itu termasuk dalam suhul adab kita kepada guru. Nah, ini pembelajaran penting untuk kita bersama. Dan salah satu karya Syekh Abdul Razak Al-Badr ini adalah kitab yang akan kita bahas, yaitu Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Ini kitab ini banyak sekali dipelajari oleh para murid-murid di pondok pesantren, bahkan di majelis ilmu juga banyak sekali yang mengambil manfaat dari kitab ini. Ini membuktikan kitab ini ada keberkahannya karena masih terus digunakan oleh orang-orang muslim untuk menuntut ilmu. Dan sebagai penutup di kajian atau majelis kita pada malam hari ini adalah dari banyaknya biografi yang disampaikan tadi, ini membuktikan atau mengingatkan diri kita bahwasanya ketika kita ingin mengambil satu manfaat ilmu dari satu kitab atau dari sebuah buku, setidaknya kita juga mempelajari biografi penulisnya. Karena itu termasuk adab kita kepada penulis, atau bisa dibilang adalah beliau adalah guru kita walaupun kita tidak secara langsung mengambil ilmu dari orangnya atau dari gurunya itu atau dari penulisnya tersebut, karena kita tidak bisa berhadapan langsung dengan beliau. Maka ini adalah sebuah adab ketika kita ingin membaca satu buku, maka setidaknya kita mengetahui penulisnya saja. Itu seminimal-minimalnya kita mengetahui penulisnya. Jangan sampai kita bisa mengambil manfaat dari buku yang kita pelajari tapi kita tidak mengenal penulisnya. Itu adab yang tidak baik juga kepada seorang muslim yang sudah memberikan pelajaran kepada kita melalui bukunya itu. Maka guru kami menyampaikan sebuah kalimat, titik terpenting dalam sebuah kitab adalah biografi penulisnya. Dan beliau mengutip salah satu kalimat Al-Imam Abu Hanifah. Beliau menyampaikan, Imam Abu Hanifah itu, biografi orang besar itu lebih saya sukai daripada kumpulan ilmu fikih. Ini ulama mazhab, Bapak Ibu sekalian, ulama besar yang memiliki banyak sekali ilmu. Beliau mengatakan biografi atau kisah kehidupan
orang besar atau ulama itu lebih beliau sukai daripada kumpulan-kumpulan ilmu fikih. Ini membuktikan bahwasanya terkadang kita ini sulit faham terhadap tulisan-tulisan atau sulit faham terhadap omongan-omongan ulama-ulama itu, tapi kita bisa langsung faham ketika diceritakan kisah kehidupan beliau atau biografi orang-orang besar tersebut. Maka semoga dengan biografi Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ini menjadikan kita sebagai seorang penuntut ilmu yang lebih beradab lagi, karena kita setidaknya sudah mengetahui siapa pengarang buku yang akan kita pelajari. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan di pertemuan yang kedua ini tentang biografi Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr. Semoga dari kisah kehidupan beliau, kemudian keistimewaan beliau ini bisa memotivasi kita atau bahkan bisa kita contoh. Setidaknya kita punya teladan yang masih hidup dan beliau memberikan teladan yang baik untuk kita. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pekan ketiga. Kita akan masuk kepada muqaddimah dari kitab ini yang ditulis oleh beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk beliau beserta keluarga beliau. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita setiap kesalahan-kesalahan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.